Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita terambil dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali dalam perjalanan hidup kita, ada saat-saat di mana kita merasa disalahpahami. Mungkin oleh teman, keluarga, atau bahkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Perasaan ini bisa membuat kita merasa frustasi, marah, atau bahkan terasing. Terkadang orang lain menghakimi atau menilai kita berdasarkan persepsi mereka yang terbatas tanpa memahami niat atau konteks yang sebenarnya. Namun, kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk merespon dengan cara yang berbeda. Jika kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 9, kita dipanggil untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan untuk membalas dengan berkat. Ketika kita disalahpahami atau mungkin dihina, tentu tidak mudah untuk tetap tenang dan mengasihi. Namun inilah yang Tuhan ajarkan melalui contoh hidupnya. Yesus sendiri pernah disalahpahami, dicemooh, bahkan dihina. Tetapi dia tetap menunjukkan kasih dan pengampunannya. Ini adalah teladan yang semestinya kita ikuti. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari bagian ini? Misalnya ketika kita disalahpahami, ingatlah kasih Tuhan. Ketika kita merasa disalahpahami, jangan lupa bahwa Tuhan selalu mengerti kita lebih dari siapapun. Dia mengenal hati kita, niat kita, dan perjuangan kita. Meskipun orang lain mungkin tidak memahami kita, Tuhan tetap ada dan menyertai kita. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil yaitu jangan membalas dengan emosi. Saat kita disalahpahami atau disakiti, reaksi pertama kita mungkin adalah membalas dengan kemarahan atau mungkin juga dengan perkataan yang tajam. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk membalas dengan berkat, bukan dengan kebencian. Ini bukan berarti kita harus diam ketika difitnah atau disalahpahami. Tetapi kita diajarkan untuk bertindak dengan cara yang penuh kasih. Saat kita dicaci maki, jangan kita membalas dengan caci maki. Saat kita direndahkan, nggak perlu kita merendahkan. Saat orang berbuat jahat kepada kita, kita pun juga tidak perlu membalas jahat kepada mereka. Firman Tuhan ingatkan, tetapi sebaliknya adalah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Nah, bagian yang ketiga mengingatkan kita, bagaimana kita menggunakan kesempatan justru untuk mengasihi. Setiap situasi di mana kita merasa disalahpahami adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus dalam setiap kata dan tindakan. Kita dapat membawa berkat bagi orang lain, bahkan ketika mereka mungkin tidak tahu atau tidak mengerti. Tuhan mengizinkan kita melalui pengalaman ini untuk bertumbuh dalam karakternya. Jadi pertanyaan refleksi di dalam diri kita,
Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa disalahpahami dalam satu hubungan atau situasi tertentu? Bagaimana Bapak Ibu Saudara meresponnya? Apa yang bisa kita lakukan untuk merespon dengan kasih ketika menghadapi ketidakpahaman orang lain terhadap diri kita? Pertanyaan refleksi yang ketiga, bagaimana kita bisa lebih mengandalkan Tuhan untuk memberi kekuatan saat disalahpahami? Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memahami kami. Bahkan saat kami merasa disalahpahami oleh orang lain. Kami mohon kekuatan dan hikmat dari-Mu untuk dapat merespons setiap situasi dengan kasih dan pengampunan. Ajari kami untuk tetap tenang dan tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan berkat. Biarlah hidup kami juga menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya renungan ini boleh membantu menolong kita untuk selalu mengingat bahwa meskipun kita disalahpahami, disalah mengerti, disalah menilai, kasih Tuhan senantiasa menyertai kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.